Oke teman-teman, supaya kamu mengerti beberapa hal yang akan kamu dengar mulai dari detik ini. Mari hitung hidupmu, mari lihat ke dalam hidupmu lagi. Sudah seberapa banyak yang kamu terima dan kamu keluarkan? Dengar baik, berapa banyak yang sudah kamu terima dan kamu keluarkan? Segala sesuatu yang kamu terima ini sudah seberapa banyak, baik yang dari Tuhan maupun yang dari dunia. Dan seberapa banyak juga yang keluar, yang dari Tuhan dan yang dari dunia. Kita sudah tahu bahwa kerajaan Allah tidak bisa dicemari oleh apapun. Kerajaan Allah bukan kerajaan yang berasal dari dunia. Artinya semua yang berasal dari Tuhan tidak dapat dipengaruhi oleh hal apapun dari dunia. Waktu kamu menerima sesuatu yang dari Tuhan masuk di dalam hidupmu, jadi di dalam hidupmu, itu juga nanti yang akan keluar. Karena kamu sebagai saluran akan keluar mempengaruhi, mengkamiri banyak orang di luar hidupmu. Tapi berapa banyak juga yang dunia tawarkan dan dunia hembuskan. Bahkan dunia berikan buat kamu. Sehingga dunia juga masuk di dalam dirimu. Dan itu juga keluar melalui kamu. Karena kamu adalah saluran. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada dunia. Kamu bukan makhluk amfibi yang harus berdiri di dua alam. Kamu harus memutuskan berada di dalam kehidupan roh atau kamu berada di dalam kehidupan dunia. Kalau ada orang berkata bahwa hidup ini harus seimbang, rohani dan jasmani, itu salah. Orang memisahkan antara yang jasmani dengan rohani, salah. Yang jasmani pun kehidupan dalam pekerjaan yang katanya orang itu jasmani. Dalam kehidupan seperti itu pun roh Tuhan harus menguasainya. Menguasainya di dalam pekerjaan. Menguasainya di dalam kuliahnya. Menguasainya dalam seluruh aktivitasnya. Dalam usaha, dalam semua hal yang dia lakukan. Artinya tidak ada yang terpisah antara rohani dengan jasmani. Karena itu, ingat dan dengar baik. Segala sesuatu yang hampir benar bukan kebenaran. Kenapa demikian? Kamu akan melihat bahwa pengajar-pengajar palsu akan mulai datang menghampiri hidupmu. Dan menawarkan kamu dengan segala kemudahan. Dan menawarkan kamu dengan segala shortcut. Tanpa ada penyerahan. Tapi hanya mengandalkan kekuatan pribadi. Tidak ada korban. Tapi idemu dan kekuatanmu. Tidak ada penyerahan. Tapi dia bilang, apa kerinduanmu? Dengar baik. Pengajar palsu pun bukan berasal dari orang di luar Kristen. Mula-mula dia adalah orang yang benar. Dengar baik, Alkitab bilang. Mula-mula dia adalah orang yang benar. Tapi waktu yang dia terima dari dunia. Masuk dalam hidupnya. Mengkamiri hidupnya. Yang keluar dari dalam hidupnya pasti nilai dunia. Pasti. Hati-hati dengan pengajar palsu. Yang tidak berani menguliti setiap hidupmu. Yang tidak berkata jujur tentang kondisi dirimu. Di sini generasi muda. Oke, karena aku percaya Roh Kudus menggiring ke sini. Ada namanya spiritual abuse. Orang berpikir bahwasannya waktu dia dididik dengan keras, anak-anak muda ini akan berkata begini, pemimpinku itu memaksa. Dia sedang spiritual abuse. Di dalam hidupku, dia tekan aku, dia beginikan aku, dia begitukan aku. Sedikit tidak sesuai, langsung dimarahi.
Bukankah itu yang sekarang sedang digembor-gemborkan sama pemimpin-pemimpin palsu? Kenapa? Karena mereka sedang mencetak generasi yang mudah hancur. Dunia makin hari makin jahat. Kalau tidak ada kebenaran yang kuat kamu terima, kamu akan dimakan dunia. Karena kamu tahu, kamu domba tanpa senjata. Kamu domba tanpa taring. Kamu domba tanpa badan yang besar. Apa yang harus kamu lakukan di tengah dunia yang begitu keras? Susu yang kamu baru minum. Kapan didikan yang keras dan kuat kamu bisa terima dan bilang, terima kasih Tuhan. Karena kamu tidak pernah tahu, ada orang-orang yang sedang Tuhan pakai untuk mendidik kamu dengan kebenaran. Supaya apa? Kamu menjadi pribadi yang tangguh. Karena kamu, kalau Israel disebut apa? Bala tentara Tuhan keluar dari Mesir. Kamu disebut Israel rohani. Kamu juga dipandang sebagai pasukan. Hidup sebagai orang yang punya dasar iman yang teguh. Tapi waktu didikan datang, anak muda zaman sekarang berkata begini. Tidak, itu bukan kepemimpinan yang baik. Harusnya kasih. Tak kasih tahu kamu formulaku untuk mendidik anak-anak. Ini yang aku hidupi sampai hari ini. Bagaimana aku mendidik anak-anak dan bagaimana aku mendidik diriku. Roh Kudus mendidik diriku. Kasih dan didikan. Oke. Plus. Dan teladan. Ini yang aku lakukan. Kasih dan didikan plus kebenaran dan teladan. Anak muda cuman mau minta ini. Dia lupa kalau ada tongkat di sini. Dia lupa kalau ada hajaran di situ. Kamu pikir Tuhan akan membiarkan kamu menjadi anak gampang? Tidak. Waktu kamu menjadi milik Kristus, kamu tidak akan dibiarkan menjadi anak gampang. Kamu diterima apa adanya tapi tidak jadi apa adanya. Kamu akan jadi seperti yang Kristus mau dan tetapkan buat hidupmu. Karena itu ada orang-orang perpanjangan tangan Tuhan yang datang untuk menggesek kamu. Yang datang untuk memimpin kamu. Yang datang untuk mendidik kamu. Menunjuk setiap hal yang salah dalam hidupmu. Bukan karena mereka jauh lebih benar dari hidupmu. Tapi karena lebih dulu mereka sudah digosok. Dan jalan yang mereka lalui itu adalah jalan yang sedang kamu lalui. Karena itu mereka sudah punya peta perjalanannya. Nanti kalau kamu begini akan jatuh di situ. Kalau kamu nanti tetap masih begini, kamu akan rugi hal ini. Kenapa? Para pendahulu sudah melewatinya. Jangan cuma mengharapkan kasih, belayan, perkataan yang bagus. Generasi sekarang berkata, kita akan punya love language. 1, physical touch. Kalau di kos, physical attack kamu. Kamu belum pernah. Physical touch, gift, word affirmation. Di kos bukan word affirmation. Jiwamu dan hatimu dikuliti. Yang terakhir apa? Quality time. Nah, di kos quality time-mu ada di sini. Jangan terus mengharapkan ini. Kamu kehilangan didikan. Ini
yang jadi dasar buat aku melakukannya. Tuhan, karena aku sudah lebih dulu dibuat seperti ini. Aku tahu jalannya. Kalau aku tidak hidup seperti yang Tuhan mau, semua adik-adik yang dipercayakan kepadaku pasti akan ngikutin kejatuhanku di belakang. Jangan mudah kamu cepat berkata, aduh, pemimpinku memaksa. Capek. Dia nggak mengerti aku. Bodoh. Kamu harus lihat di balik itu. Jangan cuma mau dicari. Cari aku dong. Cari aku dong. Dia kan bapak, cari aku dong. Papi mami itu. Papi mami emang gak peduli sama aku. Cari aku dong, tanyain aku. Kamu tidak tahu kalau tangan Tuhan sedang membentuk kamu dengan kuat. Supaya kamu bukan jadi anak yang gampangan. Strawberry. Lembek sekali. Tapi di mana kamu dididik untuk mengalami cinta Tuhan yang penuh. Manusia terbatas cintanya. Kasih manusia terbatas. Manusia hanya dapat memberi yang dia mampu berikan. Tapi kamu dididik supaya kamu mengalami cinta Tuhan yang tanpa batas itu. Sekalipun dunia tidak mengasihi kamu. Bahkan kamu ditolak oleh banyak orang. Tapi kamu ngerti bahwa ada satu kasih yang terus kamu rasakan. Kasih Kristus di dalam kamu. Terus kamu kasih. Terus kamu alami. Gak berhenti. Tapi kalau dikit-dikit kamu berkata, cari aku, cari aku. Kamu masih pengen susu. Kamu masih mau susu. Itu tidak akan membuat kamu makin dewasa dan kuat. Nggak bisa deh. Kamu harus ngerti, kasih dan didikan berjalan beriringan. Kalau waktu kamu masih kecil, orang akan terus mengasihi kamu. Oh, kamu jatuh, ya nggak apa-apa sayang. Ayo bangkit lagi. Ayo kita jalan lagi sama-sama. Karena Tuhan mengasihi kamu. Sudah 3 tahun, 4 tahun kamu dididik dalam kebenaran dan masih mellow begitu. Apa yang akan dilakukan? Bodoh. Bangkit bodoh. Terlalu lemah hatimu. Kenapa? Karena kamu harusnya dihitung sudah jadi pengajar buat generasi di bawah. Bisa nangkap? Aku bangga sebagai orang yang mendidik anak. Kalau kamu lihat tadi Kak Glo. Like father, like daughter. Pas itu. Jadi kalau dia ngomong sudah ada gambaranku di situ. Kenapa? Kamu yang STTD berpikir benar. Mengapa yang bukan STT bisa begitu dalam untuk beritakan firman? Dan kamu tidak. Dia berkutat dengan hukum, kamu dengan Alkitabmu. Kamu melihat ada ketimpangan di sini. Kamu harusnya dihitung sudah jadi pengajar buat generasi ini. Tapi ada banyak yang menolak didikan. Waktu suara keras terarah kepadamu, hatimu tidak mampu. Kamu akan berkata, aku dipaksa. Nanti kakakmu ngomong, kakakmu nanti didik kamu. Baik yang ada di kampus. Langsung kamu benci dia. Langsung gak mau kamu sapa dia kalau nanti papasan di jalan. Langsung kamu bilang, dia cuman begini, dia cuman begitu. Tidak. Kamu sedang dididik. Kalau kamu terus minta ini. Kasih. Kamu melupakan Tuhan. Ada didikan di situ. Kalau dia didik. Pasti dengan tegas.
Supaya apa? Dididik dengan apa? Kebenaran. Dari kebenaran nanti berubah jadi teladan. Tidak bisa spiritual abuse. Itu cuman anak-anak gampang. Yang terlalu mudah kecewa. Dengan didikan orang-orang. Tapi aku pastikan. Setiap mereka yang menolak didikan. Tidak akan pernah jadi besar. Tidak akan pernah jadi dewasa. Dia akan jadi sama seperti dunia. Jangan kamu pikir dunia tidak punya kebenaran yang hampir menyaingi surga. Jangan kamu pikir demikian. Kalau kamu tidak memberi dirimu untuk didandani oleh surga, maka dunia siap untuk mendandani kamu dengan seluruh atributnya. Kalau kamu tidak siap untuk itu. Ini kebenaran yang akan mengoyakkan dirimu. Banyak tugas dan banyak hal yang kamu alami. Kamu pelayanan, kamu ngerjain tugas. Sudahkah kamu benar-benar berserah? Aku dipaksa. Pemimpinku gak ngerti. Kalau aku lagi ngalamin ini. Aku capek. Aku malas begini. Orang-orang akan sampai di titik itu. Pasti. Bahkan kakak-kakak kamu juga sampai di titik itu. Tapi yang kita tahu adalah bahwa Tuhan tidak menyerah buat kita. Itu yang membuat kita mari berserah sama Tuhan. Tanya lagi. Kok seakan-akan kamu yang paling banyak dihancurkan? Tidak. Masing-masing orang punya bagian yang harus dihancurkan. Seberapa besar itu tergantung orang-orang itu. Kalau kamu berkata sebagai korban, aku hancur. Tengking roh-roh korban itu. Emosi-emosi sampah. Aku tahu didikan tidak pernah enak buat daging. Tapi dia baik buat rohmu. Didikan akan menghancurkan egomu. Tapi dia baik buat rohmu. Supaya kamu makin dengar suara Tuhan. Supaya kamu makin cari Tuhan. Supaya kamu makin merindukan dan menginginkan Tuhan. Kamu sudah melewati 1 semester lagi ini. Sudahkah kamu mengakhirinya dengan roh semester ini? Sudahkah kamu mengakhirinya dengan kuat semester ini? Bagaimana perjalanan iman kamu selama 1 semester dengan Tuhan? Adakah yang berubah? Adakah yang bertumbuh? Dengar baik. Buat kamu yang sedang diangkat Tuhan naik. Kamu tidak pernah tahu. Ada iblis di balik itu yang akan berusaha tarik kamu turun. Dia berusaha tarik kamu turun. Dengan cara apapun. Kamu akan mulai diburu. Dengan tipu muslihatnya. Karena itulah. Kamu harus dididik. Dengan kebenaran. Supaya hidupmu itu berbuah dan jadi teladan buat generasi. Buka. 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 8. 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 8. 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 8. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani,
yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali supaya penuhlah penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dengar baik kebenaran. Paulus ngomong sama Timotius, jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Terus dia bilang apa? Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Kamu bisa lihat bagaimana seorang hukuman bisa dipandang sebagai orang benar. Coba kamu cerna. Masa itu Paulus sudah jadi DPO, daftar pencarian orang. Diburu untuk dibunuh oleh orangnya sendiri Yahudi. Bahkan oleh orang-orang yang tidak setuju terhadap kebenaran yang dia beritakan. Dan dia punya anak, namanya Timotius. Timotius masih muda. Masih muda. Dia masih sangat muda. Tapi ini yang dia beritakan, yang dia ajarkan buat Timotius. Kalau kamu lihat nanti, janganlah kamu direndahkan karena engkau muda, tapi jadilah teladan buat ini. Dia ngajarin Timotius mengasihi anak ini. Tapi ada satu hal yang sedang dihajar di dalam hidup Timotius. Apa itu? Tentang bapaknya, Paulus sendiri. Jadi DPO, dicari, diburu sebagai orang hukuman. Anak ini malu tidak? Kamu saja, siapapun kamu, kalau ada orang tuamu atau saudaramu di penjara, kamu malu tidak mengakui itu? Malu. Aduh bapakku, aduh saudaraku, seorang hukuman. Beban yang dia harus pikul sebagai anak dah kecil. Masih muda, seumuran kamu. Mungkin sekitar belasan, 19 sampai 20, 22 atau 25 tahun. Masih sangat muda. Tapi di masa gereja mula-mula inilah, dia benar-benar hidup melihat bapaknya ngajarin dari kota ke kota, negara ke negara, beritakan kebenaran. Jadi DPO, dicari jadi buronan kalau sekarang. Jadi buronan, orang hukuman. Yang bagi orang-orang waktu itu ya itu memang harus dihukum dia. Karena orang gak suka sama dia. Dan dia dapat satu beban Timotius. Makanya Paulus bilang, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Berarti mungkin bisa kita bilang dia sedang dalam tekanan, krisis iman. Aduh gimana ya? Aku lihat bapakku aja begitu. Aku nanti gimana? Terus dia bilang apa? Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman. Karena dia. Menganggap bahwa waktu kamu ada di bawah kepemimpinan yang seperti ini. Aduh, kamu akan mengalami sesuatu. Ternyata dia dihina, dikucilkan dia.
Dia dianggap salah. Dia dianggap orang bodoh. Kamu sebagai yang ada di bawahnya bagaimana? Tapi sekali lagi kamu dididik supaya kamu tahu kebenaran. Kalau pemimpinmu dan orang di atasmu mungkin berada di dalam posisi kebenaran, apakah kamu masih tetap bisa bilang, aku mau tunduk pada pengajar? Kamu bisa lihat, papi mami, tidak sedikit orang yang menghina mereka. Mungkin kamu sendiri juga. Tapi sebagai anak atau orang keluarga STT Sangkakala, kamu masih bisa menerima mereka? Bagaimana generasi ini mau tahu yang namanya loyalitas dan kesetiaan? Kalau kamu tidak berdiri di atas dasar yang teguh, dasar imanmu kepada Kristus, kamu akan sangat mudah meninggalkan orang-orang yang sudah mendidik kamu. Sangat mudah. Kenapa? Karena kamu berpikir, aku malu punya pemimpin seperti itu. Aku malu punya bapak seperti itu. Aku malu punya orang tua seperti itu. Akhirnya kamu cari orang tua yang lain, yang berusaha, yang bisa memberi kamu kata-kata indah setiap hari. Ini tekanannya nih. Tapi aku harus bilang sama kamu, waktu kamu melihat seseorang yang mendidik kamu dengan kebenaran, dan kamu tahu bahwa yang dia bilang benar, setialah di dalam kebenaran itu. Lakukan dengan setia. Orang bisa mengecewakan. Pemimpinmu, bapakmu, papi mami bisa mengecewakan. Tapi kamu dididik untuk tidak kecewa sama Tuhan. Untuk tidak kecewa pada kebenaran. Jadi jangan malu untuk mengakui dari mana kamu diambil. Jangan malu untuk mengakui dari mana kamu dibesarkan. Maupun ada banyak perkataan-perkataan cemooh datang buat kampusmu. Tapi kamu harus tetap bilang, aku bersyukur lahir dari tempat itu. Karena dari tempat itu aku kenal Tuhan. Aku dibesarkan, aku ngalami Tuhan. Ada banyak dari orang-orang tidak pernah tahu apa artinya setia. Karena waktu dia dikecewakan, sepertinya dikecewakan. Padahal mungkin karena egonya sendiri. Akhirnya dia meninggalkan. Apakah waktu meninggalkan, yang ditinggalkan ini terpengaruh? Tidak. Karena mereka cuma jalan dan lihat Tuhan. Tapi kamu yang memutuskan pergi, kamu pasti akan terpengaruh. Oleh apa? Dunia di sekitar. Pasti. Ini didikan yang pertama buat kamu. Supaya jangan kecewa sama pemimpin rohanimu. Supaya jangan kecewa sama kakak-kakakmu. Sama temanmu. Yang ada buat kamu. Kalau dia ngajari kamu kebenaran, dengar telingamu. Jangan cepat kecewa. Kamu nanti akan punya gembala. Kamu kan tidak selamanya di Salatiga. Kamu punya nanti pemimpin di gerejamu masing-masing. Kalau kamu tidak bisa tunduk pada mereka, bagaimana kamu mau tunduk kepada Allah yang kamu tidak pernah lihat? Kalau selagi yang diajarkan adalah kebenaran, dengar baik dan diam di situ. Tapi kamu berusaha cari jalan untuk berimprovisasi. Di sini kelemahan generasi. Mereka tidak sanggup menunggu Tuhan bicara. Seperti yang Kak Glo sampaikan. Tidak sanggup menunggu Tuhan bicara. Nanti-nantikan tunggu Tuhan. Tidak sanggup generasi ini. Mereka hanya bagaimana? Kita gak bisa diam. Kita harus lakukan ini. Kita harus lakukan itu. Benar. Tapi kalau dia bilang tunggu, kamu mau tunggu atau tidak?
Atau karena kamu udah gak sabar, aku punya ini, aku punya itu. Mari kita lakukan. Kamu lihat Saul karena ketidaksabarannya. Karena kebodohannya. Dia kehilangan kemuliaan yang sudah diberikan buat dia. Ada banyak yang bisa kita pelajari nih. Ini yang pertama. Buka Yeremia 6 ayat 16. Yeremia 6 ayat 16. Baca sama-sama. 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Ini kebenaran. Dengar baik. Kemarin aku sharingkan buat kita sebelum kita doling. Dia bilang begini, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Didikan, kasih, teladan, kebenaran. Jalan menuju destiny ke depan, semuanya. Itu tidak dengan improvisasi kebenaran sendiri. Berusaha karena tidak ada jalan yang lain, kita ciptakan jalan. Tidak. Dia waymaker. Dia yang pembuat jalan. Bukan kamu pembuat jalan. Kalau kita bilang kita yang ciptakan kesempatan, itu kekuatan manusia. Tapi di dalam kamu menunggu, kamu sedang menantikan kesempatan dari Tuhan. Bagi manusia kesempatan tidak datang 2 kali. Bagi Tuhan, kalau Dia bermurah hati, kesempatan bisa terus datang buat kamu. Anugerah itu kesempatan untuk kamu mengalami Tuhan. Untuk kamu mengalami kasih dan cinta Tuhan. Untuk kamu dibuat bertobat. Karena dengar baik. Cari nanti ayatnya. Kemurahan hati Tuhan itu terus dialirkan buat kamu. Supaya kamu bertobat. Itu kesempatan buat kamu. Buat kita. Kalau dibilang di ayat ini. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Untuk sampai ke destinimu. Tuhan sudah kasih teladan yang hidup buat kamu. Untuk sampai kepada apa yang kamu rindukan. Hati Tuhan terutama rindukan buat kamu. Kamu sudah didoakan. Sudah dinubuatkan. Tergantung kamu mau percaya atau tidak. Kalau kamu tidak mau percaya, it's okay. Kamu akan ciptakan jalan sendiri. Kamu akan ciptakan jalan, akan cari jalan sendiri. Tapi kamu yang sudah diajari. Kamu tahu ada teladan yang hidup. Ada orang-orang yang sudah mendahuluinya. Ada orang-orang yang sudah menapakinya. Kenapa kamu tidak belajar? Tanya cara yang lama itu bagaimana. Banyak orang bilang jalan yang lama itu udah usang. Sekarang masa kini. Jadi harus jadi Daud masa kini. Daud masa kini bagaimana? Jawab, Daud masa kini itu seperti apa? Ngikut dunia? Tidak. Kalau Daud masa kini, dia ngikutin pola dunia, tidak mungkin dia dapat gelar berkenan di hadapan Tuhan. Karena dia bukan mengikuti pola zaman sekarang, tapi dia mengikuti kerinduan hati Tuhan. Daud masa kini bagaimana? Kamu bercampur dengan dunia, itu Daud masa kini. Tidak. Dosanya mungkin seperti Daud. Jatuh di situ. Tapi hatinya jangan seperti itu. Lihat jalan yang lama. Jalan yang lama itu seperti apa? Tanyakan pada yang dahulu. Kalau kamu tidak tahu bagaimana murah hati, tanya pada mereka yang sudah melewatinya. Kalau kamu tidak tahu bagaimana merenungkan firman, tanya pada mereka yang sudah melewatinya.
Kalau kamu tidak tahu bagaimana mencapai destinimu di depan, tanya pada mereka yang sudah melaluinya. Tanya, jalan-jalan yang lama itu tidak pernah usang kalau dia kebenaran. Tidak pernah usang. Selalu jalan itu tersedia. Tergantung kamu mau melewati atau tidak. Seperti YC. Kita mau youth camp tanggal 22, 23. Kalau orang sekarang mari kita perbanyak promosi. Tidak salah kalau promosi. Tapi jangan sampai promosi lebih banyak daripada doa. Karena doalah kita cari wajah Tuhan. Kita dapat hatinya. Kamu lagi ada di dalam kegerakan Tuhan. Jangan buat pesta yang lain. Kamu gak ngerti ini adik. Kamu mungkin mau pelayanan. Aku mau liburan. Aku mau begini, aku mau begitu. Dek, itu gak salah. Tapi sudahkah kamu berdoa dan bertanya? Kamu ngelakukan ini, ngelakukan itu. Buat persekutuan ini, kesana kesini semuanya. Sudahkah kamu bertanya sama Tuhan? Dia mau atau tidak? Kamu diajari untuk bertanya sama Tuhan. Supaya kamu dapat tadi yang disampaikan Kak Glo. Itu jalannya. Bertanya. Tuhan mau tidak? Tuhan ingin tidak? Jangan sampai kamu beranggapan bahwa, aduh aku dipaksa untuk pelayanan lagi. Aku udah capek pelayanan. Jangan sekolah STT. Pulang dan jangan balik lagi. Dengar baik deh. Waktu Tuhan sedang mengadakan pestanya. Dia suruh hamba-hambanya untuk pergi. Tarik mereka di jalan-jalan. Katakan kepada mereka. Dengungkan sama mereka. Ada pesta di sini. Bukan datang kamu buat pesta yang lain. Itu bukan hati yang sepakat. Kamu akan terus disiram oleh kebenaran-kebenaran. Oleh hadirat Tuhan. Terus di dalam hidupmu selama 4 tahun kamu kuliah. Kalau lulus 4 tahun. Terus disiram sama kebenaran. Tapi tidak menentukan kalau kamu akan benar-benar bertumbuh. Kecuali kamu sendiri sadar bahwa aku harus bertumbuh. Ini penting, keras. Ini didikan buat kamu. Buat kita. Supaya hatimu tidak bengkok. Buka Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Baca sama-sama. 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu. Ini. Tadi yang pertama itu didikan dengan jalan-jalan yang lama. Yang kedua didikan dalam meneladani pemimpin yang di atasmu. Nih, pikulah kuk yang kupasang. Tahu, Tuhan sampai mengumpamakan dirinya seperti lembu. Oke? Lembu tidak akan pernah dipasangi sama keledai untuk membajak. Lembu tidak pernah dipasangi sama kambing untuk membajak. Lembu tidak pernah dipasangin sama singa untuk membajak. Lembu akan dengan lembu. Oke? Sekarang dia berkata buat kamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Tahu tidak? Ini kalau kamu ngerti tradisi kuno. Di zaman itu untuk membajak sawah itu kalau ada lembu junior yang masih muda. Dia akan dipasangkan dengan lembu yang sudah senior ini. Yang sudah ngerti cara membajak. Dipasangi kuk. Sama-sama.
Lembu yang junior ini belum tahu cara membajak, tapi dia akan ngikut yang senior ini. Jadi kalau nanti yang senior jalan pakai kuk itu, dia akan jalan. Jalan. Kalau tiba-tiba belok kanan, lembu yang junior ini akan ketarik belok kanan. Kalau dia putar balik, dia akan putar balik. Dan kamu akan lihat, mungkin lembu itu akan tergores di sininya. Karena baru. Ada luka mungkin. Mungkin akan ngamuk sedikit dia. Tapi itulah didikan. Kalau kamu sedang dididik dan sedang diajari untuk jalan, untuk menari, untuk berperang bersama, kamu mungkin akan terluka. Perasaanmu, hatimu, karena mungkin kata-kata orang yang sedang mendidik kamu. Tapi itu baik buat kamu supaya kamu jadi teladan buat orang lain. Karena tidak mungkin kamu dipasangkan kepada orang yang tidak pernah berjalan di area itu. Tidak mungkin. Tahu kenapa Tuhan bilang, biar orang buta memimpin orang buta. Biar orang mati menguburkan orang mati. Kamu tidak mungkin dipasangkan dengan mereka yang tidak punya pengalaman. Kalau kamu sedang ditarik dan diajak, ayo kita melayani bersama. Ayo kita berperang bersama. Oleh pemimpin-pemimpin yang dipercayakan Tuhan buat kamu. Supaya apa? Bukan supaya kamu ngerasakan sakit. Tapi supaya kamu ngerti kamu sedang dididik untuk jadi pemimpin selanjutnya. Kamu harus menerima semua. Dan menerima apapun yang ada di dalam hidup orang yang ngajarin kamu. Yang jahatnya jangan. Yang benarnya. Makanya disuruh pikul kuk sama yang lebih senior. Tapi berapa banyak dari kita baru diajak didik, ditarik sedikit, langsung bilang, aku dipaksa. Capek aku kayak gini. Kenapa aku gak dicari? Aku ini lagi lemah. Semua orang ngalami kelemahan. Tapi keputusanmu untuk bilang aku cari Tuhan. Karena tidak selamanya pemimpinmu akan ada di sebelahmu. Kalau satu kali dia mati, pergi ke surga. Kamu apakah akan jadi domba yang tidak tergembalakan? Atau kamu sudah bisa langsung jadi pemimpin buat domba yang lain? Itu. Kenapa banyak pepecahan? Karena waktu yang senior meninggal. Yang di bawahnya tidak sanggup. Tidak dapat menerima semua apa yang dipunyai oleh gembalanya. Kamu bayangi Timotius. Makanya sampai di Korintus Paulus tulis surat. Dia datang, tolong jangan buat dia merasa takut ya. Sampai ngomong begitu. Karena anak ini masih muda. Kamu bayangin kalau kita bilang sekarang Timotius punya banyak warisan. Warisannya apa? Gereja bapaknya di mana-mana, benar? Di kota-kota. Kamu bisa bayangin kalau dia bilang, aduh warisanku gimana? Terus bagaimana dia membawa nama bapaknya di setiap kota? Orang akan bilang begini, oh bapaknya dahsyat begitu, anaknya dahsyat enggak ya? Bertanya kan? Bapaknya akan sangat dihormati, anaknya belum tentu. Karena dilihat anaknya itu menerima tidak. Jadi Timotius berat. Pergi ke kota sana. Beritakan kebenaran. Kalau jemaat kota itu akan berkata, dia tidak seperti bapaknya. Gimana rasanya? Ini yang kamu harus ngerti deh. Waktu didikan datang, kamu sedang dipasangkan kuk dengan orang lain yang lebih jauh, lebih senior. Mungkin bukan umur, tapi hidupnya dalam dengan Tuhan. Sedang dipasangkan. Belajar dari dia. Bukan karena kamu umur kami sama, ngapain aku harus belajar dari dia. Tidak. Kalau dia hidup di dalam situ, dalam kebenaran, kamu belajar sama dia. Kenapa harus malu? Ini jangan dilupakan. Berat. Kalau kamu cuman makan susu.
Yang ketiga, menolak diajar tentang visi. Buka Yesaya 28 ayat 7 sampai 10. Yesaya 28 ayat 7 sampai 10. Yesaya 28 ayat 7 sampai 10. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak. Kacau oleh anggur. Mereka pusing oleh arak. Pening pada waktu melihat penglihatan. Goyang pada waktu memberi keputusan. Sungguh segala meja penuh dengan muntah, kotoran, sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya? Dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatnya? Seolah-olah kepada anak yang baru disapi dan yang baru cerai susu. Sebab harus ini, harus itu. Mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu. Nih, menolak diajari tentang visi. Ini terlalu sering. Firman bilang, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya, dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatnya. Orang yang ada di atasmu, yang hidupnya benar, sedang mau mengajarkan kamu tentang melihat yang Tuhan sedang mau lakukan apa. Tapi tahu enggak, waktu kamu sedang ditarik, dibawa, digandeng, ayo jalan. Ayo jalan, ayo jalan. Karena dia sedang ngajari kamu visi ini. Lihat ke depan. Visi itu seperti ini. Pesan Tuhan di tahun ini itu begini. Ayo jalan, aku gak kuat. Berdoa, cari kesaksian dan pengajaran, firman bilang. Masukkan yang ilahi dalam hidupmu, makan, ayo jalan. Terus dibuat begitu. Diajari kamu, dididik kamu dengan kebenaran, ditegur kamu. Karena pemimpinmu sedang mengajarkan kamu untuk melihat ke depan. Visi. Karena orang-orang yang tidak mau diajar, dia akan melihat semua didikan, semua perkataan, semua cara yang diberikan kepada mereka akan diperolehnya sebagai apa? Tuntutan. Mesti begini, mesti begitu. Harus ini, harus itu. Tambah ini, tambah itu. Mereka menggerutu. Kenapa sih harus gini? Kenapa sih harus gitu? Apalah tambah ini lagi, tambah itu lagi. Itu orang-orang yang tidak mau dididik. Tapi aku harus berkata buat kamu. Kamu harus mau dididik. Waktu ada orang yang dipercayakan buat mendidik kamu. Supaya kamu bisa melihat visi Tuhan dalam hidupmu. Jangan banyak protes. Jadi waktu kamu sedang disentil soal perasaan, bertobat. Pacaran bodoh. Kamu akan lihat. Kalau kamu tidak bertobat, terputus destinimu. Kamu tidak tahu tipu muslihat iblis di belakang itu buat hancurkan kamu. Terlalu mudah kamu mengungkapkan perasaanmu buat orang lain. Kalau kamu baca pengkhotbah, kamu akan tahu rintihan mempelai pria itu. Jangan bangkitkan cinta sebelum waktunya. Kenapa? Kristus sangat mau untuk dicintai lebih dulu. Karena waktu kamu mencintai dunia, kamu akan diambil oleh dunia. Sebelum kamu kenal cinta, kenal Kristus dulu. Cintai Tuhan dulu deh. Didikan ini buat kamu, supaya matamu tidak buta. Dan kamu bisa lihat visi ke depan. Tuhan sedang mau ngajarin kamu apa? Ada banyak orang sudah pengalaman di area percintaan bodoh itu. Kamu bisa tanya. Yang kamu tanya jangan bagaimana caranya mencintai. Tanya bagaimana kejatuhannya, Kak. Supaya kamu diluputkan dari situ.
Jangan cuma yang kamu tanya, bagaimana caranya setia? Bodoh. Tanya, Kak, waktu kakak sebelum dewasa kejatuhannya apa? Dia pasti akan cerita. Kamu tanya sama aku, tak kasih tahu kamu A sampai Z. Karena hidup kami transparan buat kamu. Supaya kamu belajar. Bertobat, jangan bodoh. Kamu, kita yang sudah punya pasangan. Bertumbuh tidak. Atau putus nyambung. Ego utama. Merasa lebih benar. Kalau kita laki-laki, kita merasa lebih benar dan tidak mau dengar perempuan. Kamu masih anak-anak. Perempuan juga sama, tidak mau kalah. Kamu juga masih anak-anak. Kamu tidak tahu betapa menjeritnya Kristus di kitab pengkhotbah. Di kitab Kidung Agung. Betapa menjeritnya dia menginginkan mempelai itu. Supaya jangan bangkitkan cinta sebelum waktunya. Kamu tidak tahu itu. Aku baca Kidung Agung, hancur hatiku. Bukan kijang-kijang yang kubaca. Tapi waktu dia bilang, aku mencari wanitaku, mempelaiku. Jangan bangkitkan cinta sebelum waktunya. Tapi kamu terlalu cepat untuk berkata, dia milikku. Itu dari Tuhan buat aku. Bodoh. Dengar baik. Kamu sedang ditipu iblis. Kamu sedang ditipu. Jadi jangan kamu, karena kamu sudah semester 6, boleh pacaran. Bodoh kamu. Ini kebenaran, ini didikan. Kamu terima tidak terima begini didikan. Tapi aku pastikan kamu tidak akan jatuh kalau kamu ikut. Terakhir. Yesaya 28 ayat 12 sampai 13. Ayat berikutnya. Baca sama-sama 2, 3. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini, harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu, supaya dalam berjalan mereka jatuh telentang, sehingga luka, tertangkap, dan tertawan. Lihat ini. Menolak diajarkan tentang hidup dalam perjanjian. Padahal Tuhan berfirman, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Tetapi mereka tidak mau dengar. Mereka nggak mau dengar tentang janji Tuhan. Israel itu begini. Tidak mau. Kalau dibilang ini loh tempat perhentian. Ada loh di sana sedikit lagi. Kuatkan dan teguhkan imanmu. Ayo. Sedikit lagi percaya saja. Waktu orang sedang berkata demikian buat kamu. Karena percayalah janji Tuhan itu sudah di depan. Tapi banyak orang bilang bagaimana? Tidak, imanku udah nggak sanggup. Itu kenapa kamu butuh orang lain yang menguatkan kamu. Makanya jangan lari kepada mereka yang tidak seiman dengan kamu. Yang bahkan imannya tidak dihitung sama dengan kamu. Jangan lari kepada pengajar-pengajar palsu untuk menyenangkan telingamu. Jangan cari mereka semua. Cari Tuhan. Cari orang-orang yang ngomong jujur buat kamu. Kalau kamu dikatakan bodoh, terima bodoh. Kalau memang perbuatanmu bodoh. Karena waktu kamu bebal untuk dikasih lihat. Ini loh ada perjanjian di depan. Kamu menolak. Firman bilang. Supaya dalam berjalan mereka jatuh telentang. Sehingga luka, tertangkap, dan tertawan. Hati-hati. Jangan jadi anak yang bodoh dan gampang
Sedikit kamu dengar pengajaran di TikTok tentang spiritual abuse. Ini aku dipaksa, ini aku begini. Bodoh kamu. Kamu itu pasukan. Bukan dididik kayak anak TK. Lebih dari itu kapasitasmu. Harusnya kamu sudah dihitung sebagai pengajar. Bukan lagi diajari asas-asas dasar tentang iman Kristen. Ini penting untuk kita semua. Supaya kamu sadar deh. Makanya waktu kamu nanti bertanya sama Tuhan. Tuhan kenapa begini, kenapa begitu? Tuhan gak adil. Kamu mau berperkara dengan Tuhan. Waktu kamu berperkara dengan Tuhan, kamu tidak didapati benar. Percaya. Kamu tidak akan didapati benar. Ayub saja yang saleh, terdiam di hadapan Tuhan. Mari hadapi aku sebagai laki-laki. Tidak bisa berkutik. Kamu mau berperkara dengan Tuhan tentang hidupmu. Tuhan tidak pernah salah. Tapi waktu kamu melewati batasan yang Tuhan berikan buat kamu, kamu yang harus bertanggung jawab buat hidupmu. Kalau kamu berusaha berperkara sama Tuhan siapa yang benar, kamu akan kalah. Kenapa? Tak kasih firman. Yesaya 5 ayat 4. Yesaya 5 ayat 4. Baca. 2, 3. Untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya. Aku menanti supaya dihasilkan. Mengapa yang dihasilkannya? Kamu pasti terputus di situ. Apatah. Kamu ngerti nggak itu? Aku pikir kata apatah kalau di TP2 dia sudah diganti jadi apakah lagi. Tapi apatah ini bahasa Indonesia yang lama. Tahu dimasukkan apa artinya? Itu sebenarnya pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Karena jawabannya sudah jelas. Itu artinya apatah. Artinya waktu Tuhan bertanya, apalagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya. Aku menanti supaya dihasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Apatah di situ adalah pertanyaan yang jawabannya sudah ada. Dan itu tidak perlu dijawab karena sudah ada di situ. Dan ini soal Tuhan bertanya, kenapa Israel ini? Apa yang kurang udah kuperbuat padanya? Aku sudah buat banyak buat dirinya. Tapi kenapa dia tetap menghasilkan anggur yang asam? Kalau Israel pasti akan membela, karena kamu begini Tuhan, karena kamu begitu Tuhan. Tidak. Tuhan bilang sudah berbuat semuanya untuk Israel. Dan dia akan berkata demikian buat kamu. Jangan pernah berani berperkara bersama dengan Tuhan. Kalau kamu tahu itu adalah kesalahanmu. Karena apa yang dia tidak perbuat bagi hidupmu? Sudah dia perbuat. Sudah dia beritakan janji buat kamu. Sudah dia beritakan kebenaran buat kamu. Tapi kalau kamu masih menuntut karena Tuhan begini dan begitu, kamu tetap bersalah. Kecuali Tuhan belum buat apapun buat kamu. Kalau kamu mau berperkara silahkan. Tapi kebenaran berkata dia sudah berbuat semuanya. Apalagi yang dia tidak perbuat buat kamu. Dengar baik kebenaran ini. Ini supaya kamu tidak menjadi anak-anak gampang. Tapi jadi anak-anak terang. Amin. Kamu sedang tidak dididik untuk jadi boneka. Tapi jadi pasukan. Amin. Bagaimana caranya seorang kamu yang dewasa bisa memegang. Tahu enggak yang kakakmu bilang? Statementnya dia. Satu tangan pegang senjata, satu tangan balut luka. Kalau kamu mengerti bagian itu. Begini. Satu tangan balut luka itu tanda kamu dewasa. Itu tanda kamu dewasa. Kamu tidak perlu cari orang-orang. Orang lagi, dia lagi. Cari terus. Kalau kamu ngerti kamu luka.
Lukanya di mana? Perasaan. Beresi sendiri dengan Tuhan. Bukan cari tempat curhat. Tuangkan semuanya. Kalau kamu dewasa ngerti bahwa ini luka yang kubuat sendiri, datang ke Tuhan sendiri. Dewasa. Kecuali kamu masih awal-awal. Kamu nanti ini ada adik-adik ini semester 1 kan? Datang kan? Nah, masih belum ngerti apa-apa. Kakak, itu gimana? Kamu ajari dia pelan-pelan. Dek, Tuhan itu mengasihi kamu. Dia cinta kamu. Masa depanmu itu seperti ini. Tapi waktu dia mulai dididik, semester 2, 3, 4. Sudah mulai beda didikannya. Sama seperti kamu, Dek. Sama seperti kamu. Jadi kamu harus ngerti, kalau itu luka karena kamu sendiri, cari Tuhan. Dewasalah. Kamu renungkan firman ini. Seorang tentara, dia harus melakukan pekerjaannya dengan meninggalkan semua yang ada di belakangnya dia tinggalkan. Supaya dia berkenan kepada komandannya. Kamu renungkan itu pulang dari tempat ini. Supaya kamu tidak jadi generasi yang tidak tahu Tuhan sedang mau ngerjakan apa buat kamu. Kalau kamu diajari tanya Tuhan, tanya Tuhan. Supaya hidupmu benar. Kalau kamu sedang dididik keras, terimalah. Karena itu semua untuk kita. Semua itu untuk kita, bukan untuk yang lain. Amin. Jangan cepat sakit hati dan kecewa terhadap siapapun. Tapi belajarlah mengampuni. Bereskan kepahitan kalau ada kepahitan dalam hatimu. Terhadap orang yang di atasmu, sejajar ataupun yang di bawahmu. Bereskan kepahitan itu. Jangan biarkan dia berakar di situ. Bereskan semua yang Tuhan tidak mau di hidupmu. Potong. Kalau kamu belum bisa taat terhadap hal kecil, jangan kamu bilang aku bisa pegang perkara yang besar. Sederhana. Soal lampu merah yang di kos pasti sudah tahu. Jangan lagi lewat jalan potong yang satu arah. Putarlah. Lewatlah lampu merah. Katamu kamu mau belajar taat. Lewatlah lampu merah. Jangan bilang aku siap. Aku bisa pegang perkara yang besar, Kak. Sama hal kecil kamu aja tidak setia. Kalau dibilang belum saatnya, ya belum saatnya. Tapi kamu gak bisa taat. Kamu akan lihat. Kamu akan gagal dengan kebodohanmu. Sampai di sini.